Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan history. Malam itu hujan turun lagi. Memang bisa dikatakan belakangan ini hujan sering terjadi. Namaku Dirva. Malam itu jam 10, aku sedang melakukan perjalanan dari tempatku bekerja menuju Jakarta untuk mengunjungi rumah nenekku. Aku sengaja pergi pada malam hari itu untuk menghindari padatnya kota Jakarta di siang hari. Orang tuaku dan adikku sudah terlebih dahulu pergi ke Jakarta. Karena aku masih ada pekerjaan yang harus aku selesaikan, akhirnya aku pun pergi sendiri menggunakan bus kota. Pada malam itu keadaan bus sangat ramai sekali oleh penumpang. Untung saja aku masih mendapatkan tempat duduk. Aku duduk di dekat kaca bis dan di sebelahku adalah seorang pemuda yang kelihatannya sedang murung. Pemuda itu mengenakan topi dan juga sesuatu yang mirip dengan cincin, namun terpasang di semua jarinya. Pemuda itu hanya menganggukkan kepalanya ketika aku bilang permisi. Aku sendiri merasa ada yang aneh dengan pemuda tersebut. Jujur, jika dibilang aku takut, aku memang takut. Karena aku belum pernah melihat orang aneh seperti itu. Namun aku mencoba menyingkirkan perasaan takutku agar perjalananku terasa nyaman. Sepanjang perjalanan aku mendengarkan MP3 ku yang kuputar melalui handset agar tidak mengganggu penumpang yang lain. Namun tiba-tiba aku pun tertidur, dan ketika aku bangun, kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Wajar jika perjalananku memakan waktu yang banyak, karena jarak tempat kerjaku ke Jakarta memang cukup jauh. Namun ketika aku lihat sekeliling bus, ternyata bus sudah sangat sepi. Termasuk orang yang berada di sebelahku tadi, kini sudah tidak ada. Yang ku tahu hanya sopir dan keneknya. Dan akhirnya, aku pun mendekati mereka berdua. Aku pun bertanya kepada mereka, ini sudah sampai di mana? Pakai nanya. Ya sudah, urun sana, jawab kenek tersebut judes. Aku pun bertanya, kemana yang lain kok sudah pada sepi? Setelah itu aku pun duduk kembali, duduk di tempatku. Dan tak berapa lama kemudian, aku sampai di tempat tujuanku. Setelah aku turun dari bus, aku melihat ke dalam bus itu melalui jendela bus. Dan ternyata, kulihat banyak orang berada di dalam bus itu. Aku pun sedikit terkejut, karena selama tadi aku di dalam bus, keadaan bus itu sangat sepi dan tidak ada penumpang lain di dalam bus tersebut, kecuali hanya aku, kenek, dan sopir tersebut. Sementara aku singkirkan pikiran aneh yang dapat membuatku takut, kulihat jam di tanganku, sekarang sudah jam 12 malam, dan perutku ternyata sudah kelaparan. Aku kemudian memilih untuk berjalan kaki ke rumah nenekku, karena jaraknya cukup dekat dengan tempatku turun dari bus tadi. Pada saat perjalananku hampir sampai ke rumah nenekku, aku melihat seorang tukang sate pikul yang berjalan ke arah. Dia membunyikan kentungan untuk menandakan bahwa dia sedang berjualan sate. Memang terlihat samar bagiku, karena penerangan di sana sangatlah minim. Namun aku mengenali perawakannya. Dia persis dan memang mirip dengan orang yang duduk di sebelahku pada saat aku berada di dalam bus tadi. Karena penasaran dan perutku memang sudah lapar, aku pun memanggilnya. Bang, sate bang. Pada saat dia mendekat, aku langsung memesan 10 tusuk sate memakai lontong. Maklum,
karena ini sate biku, jadi memang satenya sedikit lebih kecil. Kemudian pada saat dia mempersiapkan satenya, aku pun memperhatikannya dengan seksama. Dia memang orang yang duduk di sebelahku pada saat aku berada di Pustadi. Dia mengenakan topi yang sama dan jam tangan yang sama. Sama seperti tadi, dia selalu saja menunduk dan tidak pernah menatap kepada aku. Rasa takutku sudah hampir mencapai puncaknya. Aku ingin lari, namun sudah terlambat. Aku tidak enak jika harus membatalkan pesananku. Namun ketika aku melihat apa yang sedang dipersiapkannya itu bukanlah daging ayam, melainkan jarinya sendiri. Dia membakar dan memotong-motong jarinya sendiri. Seketika itu aku pun berteriak, sehingga dia dapat menatapku. Tampak wajahnya yang hangus dan menghitam. Lalu dia pun menyeringai kepada aku. Tanpa basa-basi lagi, aku pun langsung lari ke rumah nenekku dengan sisa tenaga yang kupunya. Untung saja aku segera sampai di rumah nenekku. Jantungku terasa deg-degan, keringat di tubuhku mulai bercucuran, nafasku terasa terengah-engah. Setelah masuk ke dalam rumah nenekku, ternyata semua orang telah menungguku. Aku kemudian menceritakan semua kejadian aneh yang kualami tadi, dan mereka semua tampak heran, karena setahu mereka tidak ada bus yang berhenti di tempat aku turun tadi, karena memang bus tidak boleh melewati jalur itu. Mereka juga bilang sudah mencoba menghubungiku untuk mengetahui di mana posisiku agar dapat mereka jemput, namun tidak ada balasan dariku. Dan ternyata aku baru sadar, sedari tadi handphoneku tidak ada sinyal. Dan aku baru ingat, aku masih menyimpan karcis dari bus tadi. Namun pada saat kulihat kembali dan kutunjukkan kepada mereka semua, ternyata karcisnya berubah menjadi daun. Sungguh aneh, tapi itu memang nyata. Semua keluarga pun terkejut melihat apa yang aku tunjukkan. Keesokan harinya, aku membaca koran dan mendapat berita tentang bus yang terguling dan membentur pohon semalam pada jam 8 malam di jalan yang sama pada saat aku turun semalam. Dikabarkan semua penumpang dalam bus tersebut tidak ada yang selamat kecuali supir dan keneknya. Bus itu terguling dikarenakan jalanan yang licin dan sopir yang mengantuk, sehingga tidak bisa mengemudikan bus secara benar dan tidak dapat menguasainya. Sekarang aku baru mengerti kenapa semalam aku mengalami kejadian seperti itu. Tapi yang masih belum aku mengerti, kenapa aku bertemu dengan hantu tukang sate pikul itu semalam. Apakah orang yang duduk di sebelahku di dalam bus tersebut adalah tukang sate pikul? Aku pun masih menyimpan pertanyaanku itu hingga sekarang. Itulah pengalamanku ketika pergi ke rumah nenekku. Pengalaman yang sangat mencekam dan mengerikan, yang masih aku ingat hingga sekarang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.